Hola, selamat sore pemirsa dan apa kabar? Berjumpa kembali kita di hari Sabtu di race ke-11 dari ajang Marble GP. Kita masih berada dalam rangkaian seri Spanyol dan sesuai informasi kemarin sekarang saya sudah berada di sirkuit Catalunya Barcelona, di mana cuaca hari ini terlihat cerah dengan suhu 32 derajat Celcius pemirsa. Dan kemarin kita sudah menyaksikan langsung balapan di Ricardo Tormo, di mana Crutchlow berhasil meraih podium 1. Dengan begitu Crutchlow pun saat ini memimpin di klasemen dengan 98 poin. Dan saya Jeki Hendarko dan rekan saya yang tentunya sudah tak bosan-bosan memberikan analisa-analisa yang luar biasa, Bung Jo Firmansyah. Apa kabar Bung Jo? Kabar baik Bung Jeki. Baik Bung Jo, dan terlihat di layar kaca Anda pemirsa, starting grid kita sore ini pole position didapat oleh Maverick Vinales. Lalu di grid kedua diisi Tito Rabat dan Marc Marquez meraih grid ketiga. Dan 3 rider yang harus start paling belakang, Bastiani, Nakagami, dan Petrucci. Dan sirkuit kita sore hari ini pemirsa di Barcelona, Catalunya, cantik sekali, di mana sirkuit ini memiliki 15 tikungan dengan didominasi tikungan bertipe hairpin dengan jarak sirkuit 49.128 cm. Dan saya sudah tidak sabar pemirsa melihat di mana kemarin babak kualifikasi begitu seru dan begitu sengit. Dan tentunya saya dan juga Anda pemirsa sudah tidak sabar untuk menyaksikan race di sore ini. Dan ini dia pemirsa, 24 rider kita sudah bersiap di grid mereka masing-masing. Terlihat Maverick Vinales di grid pertama dan Daniel Petrucci di grid terakhir pemirsa. Semoga saja di hari ini tidak ada rider yang mengalami stuck ataupun gagal finish seperti race-race sebelumnya. Dan ini dia pemirsa, 24 rider kita sudah melaju di sana. Kita lihat pemirsa, whole shoot didapatkan oleh Iker Laluna rupanya. Dan di posisi 2 sekarang terlihat Crutchlow dan Valentino Rossi the Doctor berada di posisi 3. Namun posisinya hampir saja, benar saja tikungan maut pemirsa. Jadi pergantian posisi yang cukup cepat sekarang, dan sekarang Vinales memimpin. Terlihat Tito Rabat di posisi 2 dan Crutchlow masih di posisi 3 dan lap kedua pemirsa. Bung Jo, kita sudah sampai di race 11 Bung. Sejauh ini rider mana yang menurut Bung konsisten performanya Bung? Ya, dilihat dari 3 race terakhir ada nama Marc Marquez dan Maverick Vinales Bung. Mereka cukup konsisten bersaing di 5 besar di setiap seri balapan sebelumnya dan terlihat cukup kompetitif. Baik Bung Jo, dan Tito Rabat sekarang memimpin pemirsa. Dan Crutchlow di posisi 2, terlihat Iker Laluna di posisi 3 dan sudah lap 3 pemirsa. Dan Tito masih memimpin dan terjadi pergantian di posisi 2 dan sekarang terlihat Miguel Oliveira. Crutchlow di posisi 3, melambat rider di T5 pemirsa. Entah apa yang terjadi, namun ini membuat Tito semakin di depan meninggalkan rider lainnya. Miguel Oliveira masih di sana dan akan memasuki T11. Tito masih memimpin di sana dan terlihat Crutchlow sekarang di posisi 2. Memang luar biasa, Marble Crutchlow sangat-sangat powerful, dan Miguel Oliveira di posisi 3. Coba ingatkan saya lagi Bung, sektor mana di sirkuit ini yang menjadi titik poin pergantian posisi Bung? Di sana ada sektor kedua antara T8 dan T9, di mana para rider banyak yang masih kurang stabil dalam menikung. Mungkin faktor jarak antar tikungan terlalu dekat sehingga membutuhkan kecepatan dalam mengubah arah kelereng saat melaju Bung. Baik Bung Jo, dan Vinales sekarang memimpin. Apa ini pemirsa, Tito Rabat merebut posisi Vinales saat menuju T13 tadi. Luar biasa memanfaatkan kelengahan dari Vinales. Vinales rupanya sedikit jumawa tadi sehingga dia lengah pemirsa. Vinales harus turun ke posisi 4 dan Pol Espargaro sekarang di posisi 2. Tito masih memimpin, tidak bisa membiarkan posisinya direbut begitu saja, membuat jarak dengan Pol Espargaro. Dan Valentino Rossi merebut posisi 2 dari Pol Espargaro, namun belum bisa merebut posisi Tito di posisi 1. Valentino Rossi, kita ingat kembali pemirsa, di race 4 lalu di sirkuit yang sama, disinilah Valentino Rossi pertama kali meraih podiumnya pemirsa.
Dan tentu kita akan menanti aksi terbaik dari The Doctor pemirsa. Dan Tito masih memimpin, Paul Espargaro di posisi 2 dan memasuki apa yang terjadi. Johan Zarco mengejutkan sekali, merebut posisi 2 rider sekaligus tanpa basa-basi. Zarco, semoga saya Zarco bisa memperbaiki poinnya. Apakah ini langkah Zarco untuk mulai bangkit lagi pemirsa? Dan Zarco sekarang masih memimpin di posisi 2, Maverick Vinales di posisi 3. Marc Marquez terbisa. Dan Daniel Petrucci terlihat di sana. Rider yang start paling belakang tadi rupanya bisa bersaing di barisan depan. Dan terjadi lagi pergantian posisi. Luar biasa. Dan Vinales sekarang memimpin. Apa ini pemirsa? Marc Marquez merebut posisi kedua rider lagi. Luar biasa Marc Marquez, aksi manuver yang sangat baik. Baik Bung, kembali lagi ke Rossi Bung. Kita tahu performa Rossi dari race ke race semakin meningkat Bung. Sebenarnya apa yang diperlukan seorang rider untuk bisa menjadi juara dunia Bung? Ya, tentunya usaha yang keras baik dari rider dan kru, melakukan evaluasi, mengurangi kesalahan-kesalahan yang bisa memperlambat laju kelereng mereka, dan yang terpenting adalah melaju sangat cepat agar mampu meraih podium di setiap seri balapannya Bung. Baik Bung Jo, penjelasan yang sangat singkat namun padat Bung. Dan sekarang Paul Espargaro, dan kita sudah memasuki lap 9 pemirsa. Paul Espargaro sekarang memimpin di depan, membuat jarak dengan rider lainnya. Terlihat di urutan kedua sepertinya Maverick Vinales. Benar saja Maverick Vinales di posisi 2 dan Bastianini di posisi 3. Sepertinya rider-rider yang start di barisan paling belakang mulai maju ke barisan depan dan bersaing dengan rider-rider top ini pemirsa. Vinales sekarang memimpin jauh dari rider di belakangnya, membuat jarak rupanya Vinales. Dan ini dia, cepat sekali pergantian lap. Tidak terasa kita sudah sampai di lap 10 pemirsa. Dan sedari tadi The Little Samurai dari Pedrosa belum tampak bersaing di barisan depan. Nampaknya dia stuck di posisi 21 Bung. Dan sekarang Vinales masih memimpin, John Mir di urutan kedua, dan Alex Espargaro terrebut lagi. Memang tikungan 8 dan 10 sangat berbahaya, menjadi titik poin untuk pergantian posisi para rider. Nakagami Bung, masih kita ingat gimana Nakagami terlempar keluar lintasan di sirkuit Aragon. Semoga saja hari ini Nakagami tidak mengalami insiden buruk lagi. Dan El Diablo terlihat di posisi 2, namun direbut saja oleh Dovizioso yang tadi sangat-sangat. Dovizioso memang rider ini tidak pernah terlihat bersaing di barisan depan di race-race sebelumnya. Semoga saja ini adalah hari kebangkitan Dovizioso. Dan John Mir memimpin di depan, membuat jarak dengan rider lainnya. Dovizioso sekarang di posisi 2 dan sudah lap 12. Bung, mengejutkan sekali Bung, Dovizioso bisa menerobos di barisan depan. Nampaknya Dovi sedang mengalami tekanan yang cukup keras karena berada di posisi bawah klasmen. Mungkin balapan kali ini Dovi ingin bersaing, paling tidak ya masuk 10 besar lah. Namun itu butuh kerja keras, melihat di beberapa seri sebelumnya dia terlihat kesulitan memacu kecepatan kelerengnya. Baik Bung Jo, dan Crutchlow masih memimpin, di belakangnya ada Paul Espargaro. Dan Johan Zarco berada di posisi 3. Dan Johan Zarco berhasil merebut posisi 2 dari Paul Espargaro. Namun sayang, Paul Espargaro memanfaatkan booster dan berhasil merebut posisinya kembali. Namun Zarco terlihat tidak menyerah di posisi 3 untuk merebut posisi 2. Namun Paul Espargaro membuat jarak dan Zarco mendekat. Terjadi marking dan Paul Espargaro menjauh, dan benar saja Paul sekarang memimpin, merebut posisi Crutchlow tadi di T9. Paul Espargaro luar biasa. Paul. Johan Zarco tentu tidak menyerah begitu saja pemirsa. Dan berhasil Johan Zarco merebut posisi 2 dari Crutchlow. Johan Zarco nampak bersaing di sana. Ingin sekali sepertinya Johan Zarco meraih podium di race ini, karena dia sudah muak digeser posisinya oleh rider-rider lainnya. Apalagi setelah Valentini menggeser posisinya di race 7 lalu. Namun ini T9, terjadi lagi pergantian posisi. Sekarang Alex Marquez berada di posisi 2. Terlihat Crutchlow di sana mencoba merebut posisi 2. Namun Paul Espargaro masih bertahan di posisi 1. Alex Marquez juga demikian mencoba merebut posisi 1, namun masih gagal. Kokoh sekali pertahanan dari Paul Espargaro.
kenapa jarang sekali rider melakukan overtake di T11 atau T12, Bung? Padahal posisi rider sedang menurunkan kecepatan di sana. Bukankah itu kesempatan yang bagus untuk melakukan overtake, Bung? Mungkin itu lebih ke masalah pilihan yang diambil para rider untuk menyalip. Apakah menyalip di tikungan dengan resiko membentur lintasan, atau lebih baik melakukan cornering yang baik agar stabil saat melaju, sehingga setelah keluar dari tikungan lebih memiliki power untuk adu cepat atau overtake. Baik Bung Jo, terima kasih. Dan terjadi marking cukup keras antara Zarko dan Pol Espargaro. Dan Zarko memimpin sekarang masuk ke T5, melambat Zarko dan benar saja menusuk dari sebelah kiri. Tito Rabat memanfaatkan kelengahan Johan Zarko. Namun Pol Espargaro, Zarko tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dan Marc Marquez sekarang melebar Zarko dan benar saja Marc Marquez berhasil merebut pos 1 jadi Zarko. Luar biasa. Namun apa yang terjadi? Pol Espargaro ngebut saja tadi pemirsa, luar biasa. Dan lap 17 pemirsa, kita sudah memasuki lap 17 dan Pol Espargaro memimpin sekarang. Apakah hari ini Pol Espargaro berhasil meraih podium? Karena sudah lama sekali Pol Espargaro tidak meraih podium pemirsa. Karena seperti yang kita tahu, Marlboro GP selalu menghadirkan hal-hal tak terduga. Dan Enea Bastianini sekarang memimpin rider yang berada di bawah klasemen, bahkan paling bawah pemirsa, sekarang berada di barisan terdepan. Bung, lagi-lagi Bastianini mencoba menerobos ke depan, Bung. Apa yang memangnya harus diperbaiki Bastianini agar bisa meraih podium, Bung? Tentunya Bastianini harus percaya diri dengan power kelereng yang dimilikinya, karena untuk menjadi juara bukan hanya tentang siapa paling cepat dan berada di posisi depan, namun rasa percaya diri yang tinggi juga diperlukan untuk mendukung hal teknis tersebut, Bung. Iya Bung Jo, terima kasih. Dan Bastianini masih memimpin sekarang, dan Pecco Bagnaia di urutan kedua. Luar biasa, Pecco Bagnaia lama sekali tak terdengar di lap-lap sebelumnya, sekarang bersaing di barisan depan. Dan Crutchlow tentu saja pemirsa sudah tidak asing namanya di barisan depan. Namun Bastianini, sungguh langka Bastianini bisa memimpin di lap-lap ini pemirsa. Namun posisi Bastianini masih terancam dan Jack Miller benar saja merebut posisi 1 dari Bastianini. Namun Petrucci merebut posisi 1 dari Jack Miller pemirsa. Luar biasa, Daniele Petrucci sudah lama tidak meraih podium lagi. Petrucci memang seri Marlboro GP tinggal sedikit lagi. Sepertinya itu yang membuat para rider ini kekeh untuk meraih podium di setiap race-nya pemirsa. Dan kita sudah sampai di lap 20 pemirsa. Sedikit demi sedikit kita akan menuju akhir balapan. Petrucci terlihat masih depan dan Jack Miller di T11 merebut posisi Petrucci. Dan Bastianini di posisi 2. Bastianini bersaing dengan Jack Miller. Dan sekarang Bastianini memimpin rupanya. Luar biasa sekali Bung. Dan terlihat di sana di posisi 2 Johan Zarco. Dan sudah lap 21, Bastianini masih memimpin. Zarco di posisi 2 sekarang. Dan Zarco merebut posisi Bastianini di posisi 1. Zarco membuat jarak yang cukup jauh dengan Bastianini, meninggalkannya di posisi 2. Zarco masih memimpin. Jauh sekali jarak antar dua rider ini. Namun Jack Miller mendekat. Benar saja Jack Miller mempertahankan posisi. Namun John Mir merebut posisi. Apa yang terjadi? Marc Marquez memanfaatkan kelengahan John Mir. Cukup lengah John. Terjadi mark yang cukup keras membuat John Mir harus mundur pemirsa. Marc Marquez sekarang memimpin. Apakah Marc Marquez lagi-lagi ingin meraih podium? Tentu saja tidak ada rider yang tidak ingin meraih podium pemirsa. Namun Zarco oleng di sana. Marc Marquez santai saja. Dan di urutan kedua Bastianini terlihat Marc Marquez masih memimpin. Zarco melesat cepat mencoba mendekat, namun masih jauh. Zarco melebar. Apa yang terjadi? Benar saja Crutchlow, Carl Crutchlow direbut lagi oleh Marc Marquez. Marc Marquez pasti bilang enak saja kau Crutchlow. Dan sudah lap ke-23 pemirsa, 2 putaran lagi dan kita akan tahu siapa yang akan meraih podium di race ini. Terlihat Marquez masih bersaing dan Crutchlow merebut posisi 2 rider ini begitu saja mudahnya pemirsa. Crutchlow membuat jarak dan John Mir terlihat di sana. John Mir, benar saja John Mir. Namun Zarco tentu saja tidak membiarkan itu terjadi begitu saja. Namun John Mir lagi-lagi pergantian posisi terus berganti. John Mir masih di depan, Zarco
mencoba membayang-bayangi. Dan ini dia pemirsa, last lap. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu pemirsa. Dan apa yang terjadi? Terjadi benturan cukup keras. Ada Zarko dan John Mir. Dan sekarang Zarko melaju cepat di depan. Apakah hari ini hari kemenangan Zarko pemirsa? Dan Brad Binder terlihat di pos 2. Binder coba mendekat, namun masih bisa dihalangi oleh Zarko dan memasuki T11. Dan cepat sekali Marc Marquez ke sana, namun Zarko masih bisa bertahan. Dan ini dia pemirsa, apakah ini hari untuk Johann Zarco? Dan benar saja, Johann Zarco berhasil meraih podium di sirkuit Catalunya Barcelona. Akhirnya setelah sekian lama Zarco berhasil meraih podium lagi. Ya, nampaknya Zarco cukup powerful. Terlihat di lap-lap akhir ia memacu kelerengnya dengan cepat sehingga mampu bersaing di depan dan menjuarai seri ke-11 Marble GP ini. Zarco, semoga saja ini bisa memperbaiki poinmu Zarco. Kita lihat saja perubahan di klasemen sementara untuk Zarco nanti pemirsa. Dan terlihat Bung di sana Marc Marquez mendapatkan dorongan dari Beko Banaya cukup keras sehingga membuat dirinya terlontar ke depan. Ya, nampaknya T1 ini memicu kecepatan kelereng menjadi sangat cepat Bung, sehingga sering terjadi benturan antar rider. Dan kali ini Vinales yang memberikan dorongan kepada Johann Zarco di T9 sehingga membuat Zarco melesat ke posisi 1 Bung. Seperti yang saya sampaikan tadi Bung, T8 dan T9 ini merupakan titik rawan pergantian posisi. Kita lihat dari momen Zarco mendapat dorongan dari Vinales adalah akibat dari kesulitan para rider mengontrol kecepatan dan mengatur arah laju kelereng di antara dua tikungan tersebut. Dan luar biasa sekali aksi dari Crutchlow ketika melewati Johann Zarco dan Marc Marquez begitu mudahnya. Crutchlow nampak berhasil melakukan cornering yang baik. Di samping itu kecepatannya cukup bagus di tikungan sehingga berhasil meraih posisi pertama. Dan pemirsa, tanpa kita sadari selain Zarco yang berhasil meraih podium pertamanya, kita juga bisa melihat Pedrosa melakukan manuver yang sangat baik di ujung balapan sehingga Marc Marquez harus rela menyerahkan posisi 2-nya untuk Pedrosa. Lagi-lagi Pedrosa membuat Marc Marquez menjadi badut pemirsa. Ya, sayang sekali Marc Marquez lagi-lagi ia dipecundangi oleh dua rider sekaligus saat akan finish. Namun Pedrosa dan Mir memang terlihat sangat cepat sehingga mereka mampu merebut podium dari Marquez. Dan ini dia pemirsa, terlihat di layar kaca Anda hasil balapan hari ini, di mana Johann Zarco akhirnya setelah sekian lama berhasil meraih podium. Dan di urutan kedua terlihat Dani Pedrosa, dan di urutan ketiga ada John Mir tentunya. Dan sayang sekali di urutan terakhir ada Alex Pagaro di urutan ke-23, dan di urutan ke-24 ada Alex Marquez. Tentu kedua rider ini dan rider-rider lainnya di bawah tidak bisa mendapatkan poin tambahan. Dan selamat untuk para peraih podium kita, di mana podium 3 ada John Mir, di podium 2 ada Dani Pedrosa, dan the one and only Johann Zarco berhasil memenangi seri Catalunya pemirsa. Dan kita akan lihat apakah peringkat Zarco di klasemen akan berubah pemirsa. Dan ini dia pemirsa, terlihat di layar kaca Anda klasemen sementara kita, di mana Crutchlow masih memimpin di peringkat 1 dengan 107 poin, dan Marc Marquez berhasil menggeser Valentino Rossi di urutan kedua dengan 105 poin, dan Johann Zarco akhirnya naik peringkat ke peringkat 3 dengan 103 poin. Dan sayang sekali Valentini berada di bawah Zarco sekarang. Sepertinya dendam antara Zarco dan Valentino Rossi akan terus berkobar sampai akhir balapan pemirsa. Dan mengejutkan sekali, Bastianini peringkatnya naik di klasemen ke peringkat 18 dengan 38 poin. Kemajuan yang sangat pesat untuk Bastianini. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan balapan sore ini, dan sudah kita dapatkan pemenang di seri Catalunya Barcelona. Maka berakhir pula perjumpaan kita di sore ini. Namun jangan lupa pemirsa, besok kita akan terbang ke Malaysia dan akan menguji sirkuit favorit kita semua, yaitu Sepang International Circuit. Dan Bung Jo Firmansyah, terima kasih Bung Jo sudah menemani kita sore ini. Ya, terima kasih kembali Bung Jeki.
Baik Bung Jo dan pemirsa, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan race-race seru lainnya. Dan saya JK Hendarko mengucapkan terima kasih, saya undur diri dan sampai jumpa.